AS dan NATO masuk jebakan Rusia pasca Laut Hitam diblokir. New York Times pada Selasa menilai operasi militer khusus Rusia yang berlangsung hampir 3 bulan ke negara tetangga Ukraina telah diselingi oleh perencanaan yang cacat, intelijen yang buruk, kebiadaban, dan penghancuran yang tidak disengaja. Tetapi dikaburkan dalam pertempuran sehari-hari adalah kenyataan geografis bahwa Rusia telah memperoleh keuntungan di lapangan. Kementerian Pertahanan Rusia pada Selasa 10 Mei mengatakan pasukannya di Ukraina Timur telah maju ke perbatasan antara Donetsk dan Luhansk, dua provinsi berbahasa Rusia di mana separatis dan didukung Moskow telah memerangi tentara Ukraina selama 8 tahun. Pernyataan kementerian itu jika dikonfirmasi juga memperkuat prospek bahwa Rusia dapat segera mendapatkan kendali penuh atas wilayah itu, yang dikenal sebagai Donbas dibandingkan dengan hanya sepertiganya sebelum invasi 24 Februari 2022. Kekhawatiran Amerika Serikat diperkuat pernyataan bersama Uni Eropa pada Sabtu 14 Mei 2022 di mana disebutkan aksi blokir Black Sea membuat masyarakat di Uni Eropa terancam kelaparan. Ada keuntungan geopolitik yang dimiliki Rusia yang akan membuat NATO dan Amerika Serikat harus berpikir panjang. Satu-satunya langkah keluar dari jebakan Rusia, NATO, dan Amerika Serikat, apapun alasannya harus kompromi dan negosiasi. Julius Yohannes juga memperkirakan semakin lama operasi militer khusus Rusia ke Ukraina, maka sangat merugikan kepentingan ekonomi Uni Eropa, NATO, dan Amerika Serikat karena sanksi ekonomi ternyata mampu diantisipasi Rusia jauh sebelumnya. Dari aspek teritorial, menurut Julius Yohannes, semakin lama perang berlangsung, semakin Rusia memperkuat posisinya di Ukraina bagian timur, yaitu Donbas. Setelah Mariupol berhasil dikuasai, kemudian pergerakan militer Rusia akan merangsek ke Odessa di bagian selatan sebagai kawasan perairan, sehingga sektor laut Ukraina tertutup total dan juga terisolasi. Dengan menguasai Black Sea, kata Julius Yohannes, Rusia cukup melakukan serangan jarak jauh ke wilayah sasaran untuk mempermudah matra darat, menguasai sebuah kawasan selatan dan timur Ukraina. Rusia tidak perlu perang habis-habisan, cukup melakukan serangan jarak jauh sesuai kebutuhan untuk mendukung matra darat. Hal ini sepertinya sama sekali tidak diperhitungkan NATO dan Amerika Serikat, apalagi suplai senjata yang digembar-gemborkan NATO dan Amerika Serikat. Faktanya, dalam pengiriman selalu berhasil dihancurkan Rusia. Lama-kelamaan nanti separuh wilayah Ukraina akan hilang dikuasai Rusia karena bakal tinggal di sektor barat dan utara. Padahal, titik berat perputaran dan pertumbuhan ekonomi Ukraina pada di selatan dan di timur karena wilayah pantai. Pengamat hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Dr. Julius Yohannes MSI mengatakan, Rusia dengan menguasai Laut Hitam membuat North Atlantic Treaty Organization dan Amerika Serikat sudah masuk jebakan Moskow. Black Sea, Laut Hitam satu-satunya akses Ukraina untuk mensuplai gandum ke seluruh kawasan Eropa Barat. Eropa Barat juga sangat tergantung dari produksi gandum Ukraina. Ukraina sebagai penghasil gandum terbesar di benua Eropa. Julius Yohannes juga menanggapi Avril Dehianes, Direktur Jenderal Intelijen Nasional Amerika Serikat di New York Times pada Selasa 10 Mei mengakui militer laut Rusia memblokir Black Sea membuat Ukraina tidak bisa ekspor gandum ke benua Eropa. Hal itu jauh dari apa yang tampak sebagai ambisi besar Presiden Vladimir Putin dari Rusia ketika ia meluncurkan invasi, di mana penyitaan yang cepat dan mudah dari petak-petak luas Ukraina, termasuk ibu kota, Kiev, penggulingan pemerintah yang bermusuhan dan juga pemerintah yang bermusuhan, dan pengganti dengan kesetiaan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, yang akan memastikan kepatuhan Ukraina. Meskipun demikian, penguasaan Donbas dikombinasikan dengan keberhasilan awal invasi Rusia dalam merebut bagian selatan Ukraina yang berbatasan dengan semenanjung Crimea yang dianeksasi secara ilegal oleh Rusia pada tahun 2014, memberikan Kremlin pengaruh yang sangat besar dalam setiap negosiasi di masa depan untuk menghentikan konflik. Dan Rusia juga menikmati keuntungan tambahan dari dominasi Angkatan Laut di Laut Hitam, satu-satunya rute maritim untuk perdagangan Ukraina yang telah mereka lumpuhkan dengan embargo, yang pada akhirnya dapat membuat Ukraina kelaparan secara ekonomi dan telah berkontribusi pada kekurangan biji-bijian global. Peringatan intelijen Amerika Serikat bersaksi di hadapan Komite Angkatan Bersenjata Senat di Washington pada hari Selasa 10 Mei. Avril Dehianes, Direktur Intelijen Nasional, memperingatkan konflik berkepanjangan di Ukraina ketika Rusia mencari keuntungan teritorial yang luas di luar wilayah Donbas, termasuk pembuatan jembatan darat melintasi pantai Laut Hitam Ukraina.